Oke. Nah gini teman-teman, ada yang tanya nih pas sama saya. Nah tapi sebelumnya mohon maaf, ini rada terserang flu lagi ya. Nah ini ada yang bertanya ya mengenai roller apa yang enak untuk harian. Apakah sliding roller atau roller bulat yang biasa. Nah, dewasa ini banyak yang mempraduga-duga ya. Ada yang bilang sliding roller enak tapi boros, ada yang bilang roller enak tapi harus kerok jalur roller. Gimana, coba kita langsung bahas di meja ya. Tak pop. Nah, sudah ya. Waduh, malah PSK. Ini PSKN Matic, bukan PSK. Nah, ini jadi gini ya kan. Mohon maaf kalau sebelumnya kemarin videonya rada kurang susah didengar, karena ternyata kalau pakai HP kualitas 4K itu volumenya rada berkurang ya. Semoga ini volumenya terdengar jelas ya. Mohon maaf sambil gerok. Nah, bagaimana menurutmu Bang? Apakah roller seperti ini ataukah roller sliding untuk harian? Nah, kalau dari saya sendiri, saya lebih suka sliding roller. Namun karena pakai sliding roller bagi saya rada memiliki banyak kekurangan, maka saya lebih suka memakai roller. Lantas apa saja kekurangan dari ini? Yang pertama, ketika dia gerak gini, ini dia nanti kalau pahitnya itu dia bisa balik. Kalau nggak balik, biasanya kalau balik gini motor akan jadi getar, karena ini dia bersliding kayak orang sliding tackle gitu loh. Inersinya tuh gini, set. Nah, ini harus ada stopper, harus ada stoppernya. Kenapa harus ada stoppernya di sini? Karena di sini juga dia landai. Fungsinya landai ini, yang bagian ini itu juga untuk stopper. Nah, gitu. Beda dengan ini yang rounding, bukan ground ya, round. Itu dia kan menggelinding round. Nah, ini menggelinding. Jadi kalau misalnya rollernya bagus, kebetulan kualitasnya bagus, dia akan ngerol terus. Ini lama-kelamaan akan tambah halus sendiri. Nah, ini halus, tapi di sisi limit dia mentok, karena ada limitnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai sliding roller, itu adalah cara yang simple bagi kalian yang tidak suka babat bubut, bebet bobot. Nah, itu yang nggak suka pangkas-pangkasan, bubut-bubutan, kurang-kurangan, ini nggak perlu dimodif pulinya. Pakai poli standar aja, nggak usah pakai big puli ya, nggak ngaruh. Itu penilaian dari bengkel saya. Cukup ganti sliding roller sudah, motormu pasti enak, lembut, smooth, enak. Tapi ketika nanti guling ini kayak gini, kadang ada yang kayak gitu, kejadian beberapa kali, itu biasanya motor jadi getar. maaf kayak watuk guys. Nah, lantas apakah ada upaya untuk menangani ini biar nggak menggelinding gini? Itu kadang random ya kan, kadang kita sudah membersihkan jalurnya tapi masih menggelinding. Ini sudah dari ownernya ya, saya udah bilang beberapa kali bahwa ini masih layak dan bagus. Ini aja udah saya amplas pakai amplas zirconia ya, kalau kalian searching di toko online. Nah, itu sampai halus kayak gini. Ini kemarin masih bisa balik. Nah, bisa kebaliknya roller ini apakah dari merek-merek tertentu? Seperti halnya ini kan mereknya dari K Racing kalau nggak salah. Nah, ini kemarin dia rada balik. Nah, tapi kalau yang pakai basu. Nah, kemarin ada yang pakai ini, merek Basi ini dari saya ini nggak kebalik. Terus kalau dokter puli Bang, mohon maaf ya, kalau dokter puli di tempat saya masih
sangat jarang, dan bahkan teman-teman saya belum ada yang pasang dokter puli. Jadi saya belum bisa mereview dokter puli ya, baru pesan. Nah tapi ini, kalau yang ini yang paling best seller ya, karena harga paling terjangkau ya, ini ini. Tapi dia rada balik, 2 kali kejadian balik, padahal saya udah membetulkan secara pasti. Nah sedangkan yang seri basi ini enggak. Namun di situ saya menarik kesimpulan. Saya taruh untuk munggah. Kesimpulannya adalah ketika yang pakai ini, ketika yang pakai yang kayak racing ini dia bisa kebalik karena pisletnya juga baru. Ngaruh kok mas, ngaruh karena kalau pislet baru mungkin dia lebih seret ya. Nah ini jaraknya main gini lebih seret ya. Beda kalau yang pakai ini, dia kemarin ganti ini, itu pisletnya tidak diganti juga, jadi rada klek gitu. Mungkin dia lebih lancar, mungkin itu juga pengaruh mungkin. Nah lantas kalau pakai yang merek ini, K ini, kalau Keres atau IQ 19 ini dari Keres ini, apakah jelek rollernya? Enggak mas, kalau jelek enggak laku mas tempat saya. Roller ini bagus, tapi mungkin sebelum dipasang roller ini dipakai tisu gitu ya, tisu basah gitu, kosok-kosok pakai kompon ya, biar lebih halus, biar lebih mulus. Nah itu gitu. Terus perbedaan dua hal ini, yang pakai pislet baru sama second ini, menurutku juga pengaruh ya, jelas pengaruh. Mungkin kalau yang pakai pisletnya baru, apalagi yang dari Teflon, itu mungkin butuh penyesuaian lama ya. Jadi kalau ganti pislet ini, roller ini, pisletnya kalau masih bagus gak usah perlu diganti ya, itu saran saya. Nah melihat dari ini Keres, ini banyak roller. Nanti kita akan review satu-satu ini ya. Nah lalu apakah, pertanyaan yang timbul, bang, apakah ini sliding roller ini tetap perlu kerok jalur? Jangan ya. Apakah perlu derajat ulang? Tidak perlu. Ngapain? Tapi kalau misalnya kayak gini enak, di derajat ulang lebih enak, enggak mas? Aku pernah diceritain sama temanku yang pakai ini, itu katanya akselerasinya langsung, RPM-nya kerasa banget ya. Nah itu RPM-nya kerasa banget, terus langsung kayak naiknya tuh cepet, tapi nafasnya 80 itu langsung ngos-ngosan. Tapi itu bukan bongkar di tempat saya, hanya waktu kumpul bersama, waktu ngobrol-ngobrol bareng, dia katanya gitu. Saya belum tahu pasti, karena setahu saya kalau pakai sliding roller ini nggak perlu bahan apa-apa. Karena kenapa? Misalnya yang paling utama, kalau misalnya kita hilangin limitnya kayak gini, ini ya, contohnya ini ya. Contohnya ini masih berlimit, ini masih ada limitnya, ini belum saya kerok. Karena kalau kerok, kenapa ini? Pasti kalau kerok dia akan nambah 1 mili sampai sini, sampai ke batas garis ini, masih ada garisnya. Ini masih sangat standar, masih bahan. Nah ketika ini sliding roller di dalamnya, nah ini ada sliding roller, ini tuh kalau gerain nggak boleh langsung, nggak boleh langsung gas di lotroin gitu, nggak boleh ya. Ini harus posisi segini, kita tarik pelan-pelan. Nah ini pun roller masih gagal jalannya ya. Nah dia kebalik malahan. Nah itu yang kadang bikin gerung. Random juga ya mas ya. Nah ini kalau misalnya roller di V-belt atas, atau V-belt di bagian sini, pas bagian atas ini udah mentok, ini tuh udah jaraknya segini. Roller ini ketika sudah RPM atas ini, roller kayak gini posisinya nih, roller kayak gini tuh, kelihatan kan? Roller kayak gini. Kalau misalnya ini jadi kayak gini, nah jadi gini, sorry gini. Kalau di pulinya dia kayak gini. Nah
Semoga kelihatan ya. Alah. Nah, dia kayak gini. Tuh. Jadi dia hanya bermain di sini. Saya tak turunin ya, pegel tangan gue. Nah, dia hanya mentok di sini tadi. Nah, ketika nanti kita dihilangin limitnya, misalnya kita dihilangin limitnya di sini, maka hasil dia akan lebih naik. Ditakutkan dia kan akan, kalau misalnya dia dikerok jalur rollernya akan seperti ini ya. Nah, contoh nih, contohnya ketika ini ada limitnya ya, berlimit. Saya tak pasin. Nah, ini kan lurus, dia kan lurus horizontal. Oke, dia tadi gini, yang ini tadi gitu toh, yang ini tadi poli yang besar ini tadi, ini itu gini. Nah, mentoknya gini. Tapi ketika dia nanti dikerok, ini jadi tidak vertikal, dia berlandai. Jadi dia tidak lurus gini, tapi nah, biasanya kalau udah gitu, nah, melotrok rollernya. Harusnya kan nggak gitu. Terus ketika mau ngangkat lagi, dia ngaco. Harusnya nggak gitu, tapi gini. Jalan gini, kembali lagi. Gini, kembali lagi. Tapi ketika gini, ini kan, lah, tadi kan jarak mainnya hanya segini. Tapi kan bang, ini kan pasti ketahan sini, ketahan dari si ramplet. Ya, kan ketahan dari si ramplet, ketahan sesuai cetakan ini. Iya mas, betul. Tapi kadang itu kalau misalnya ada yang ngerok, kemarin ada juga yang saya kerok, milik kameramen saya. Nah itu nggak balik. Karena kenapa ngeroknya hanya sak madione, nggak sampai kayak gini. Hanya batas menghilangi limit, itu pun masih kelihatan transparan limitnya. Tapi itu pun dia kemarin saya kembali lagi ke roller standar, karena dia ada juga yang kayak gini posisinya. Satu, dia katanya enak 2 hari. Hari terakhir ketika habis ngerem dadak, dia bilang geter, gak sembuh-sembuh. Bongkar lagi ternyata seperti itu. Jadi takutnya kalau gini, nanti ketika langsung deakselerasi dadakan, nah itu yang ditakutkan itu. Karena kenapa? Dari misalnya ketika sedang akselerasi top speed terus turun speednya secara dadakan, itu roller ada yang langsung turun, ada yang dia perlahan. Jadi terlemparnya tuh nggak langsung gini semua, nggak. Kalau yang sliding roller ini tafsiran saya ya, karena random juga sebabnya kok sampai bisa balik kayak gini. Bisa dari hal yang seperti itu, atau dari jalur rollernya juga, itu pengaruh ya, pengaruh. Tapi memangnya kerap bang, sering terjadi balik gitu? Enggak sih, baru 3 kali doang. Jumlah total yang pasang sliding roller bang, di atas 10 lah, di atas 10. Biasanya saya hanya saya amplas, pakai amplas yang itu tadi, terus tambah saya kompon, sudah. Buat jalan pakai ini sudah. Kalau misalnya bang tanpa seperti itu, hanya pulih secara utuh kayak gini, bawaan motor yang sudah jalan 5.000 km atau bahkan lebih, dikasih ini seperti ini langsung tanpa dibersihkan, ya jangan mas, tetap bersihkan. Terus kalian raba-raba sendiri, apakah ada yang tidak mulus. Kalau ada yang tidak mulus, itu mending saya saranin buat dikerok dulu. Tapi ngeroknya bukan ngilangin limit, ngeroknya itu cuman ngamplas ini, memperhalus. Itu sudah, baru kalian pakai ini. Dan syukur-syukur ketika mau pasang sliding rollernya, kalian poles itu ya, dikompon ya, biar lebih halus ya. Itu gitu. Jadi saran saya seperti itu. Ketika pakai poli dikerok pun takutnya kalau balik seperti itulah. Lantas mas, ketika roller
sudah di ujung seperti ini tadi misalnya. Aduh. Nah, ketika roller udah di ujung seperti ini, itu berarti dia mentok hanya segini mas, jarak mainnya terlalu pendek. Kalau sliding roller dia memang pendek mas jarak mainnya, tapi berasanya nemen karena ini daya diam dari idle seperti ini, dari idle, posisi idle seperti ini, terus mendorongnya seperti ini, itu sangat kuat. Karena apa ya, yang jelas ya jelas lah, karena dipengaruhi oleh bentuknya yang seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi ini daya dorong ke ramretnya ini dari gini tuh kerap, daya dorongnya kuat. Kok kerap kuat maksudnya, mohon maaf ada yang bilang dari belakang tapi nggak ada orang. Nah, ada yang set gitu lebih kuat. Ketika pakai sliding roller dia lebih cepat, tapi banyak kejadian mungkin nggak akan sampai mentok ya gitu. Nah, pertanyaannya yang setelah ini, Bang, bagaimana jika kita interlock namun pakai sliding roller? Saya jujur belum pernah nyoba, tapi misalnya kok ini lebih dari ini ya, jarak mainnya lebih dari ini, lebih dari segini, saya takutnya kalau sama saja balik. Nih, takutnya kalau sama saja balik. Karena kenapa? Kalau kalian pakai roller ini, kalian pakai roller sliding, itu khusus bagi yang mencari akselerasi. Kalau kalian cari untuk putaran atas, batan di putaran atas, saya saranin ke roller yang tipe round gitu. Karena ketika ini sudah mencapai limit ya, ini penjelasan secara teori saya itu, dia walaupun di interlock dia tidak akan berguna. Karena kenapa? Sudah terbatas di sini. Paham kan? Jadi ini kan untuk membuka limit ya. Ini dikerok gini untuk membuka limit, sehingga ini bisa ngelocknya ini bisa tambah maju. Tapi misalnya kok cuma di interlock ininya nggak dikerok, itu menurut saya tetap percuma, karena jarak mainnya terbatas, ada limitnya. Kecuali bagi kayak puli-puli tertentu kayak KTC, UMA gitu, limitnya sangat sedikit. Itu sebetulnya untuk ngawekani, bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia itu untuk menjaga bagi para rider yang ingin menggunakan puli pakai sliding roller. UMA itu ada kecil. Nah, itu bagi penahan sepintas bagi yang ingin pakai sliding roller. Jadi tetap pakai UMA tetap aman untuk sliding roller. Itu kalau penafsiran dari Praps Geres. Itu seperti itu ya. Jadi tetap kita harus ngawekani, harus pandai memilih. Interlock terus dipakai sliding roller interlock itu menurut saya percuma. Jadi para orang-orang yang ke tempat saya itu nggak saya saranin seperti itu. Kalau misalnya di derajat terus di sliding roller, kata teman saya yang pertama tadi, enak tapi 80 mentok. Motornya apa mas? Vario 150 itu gitu. Terus misalnya mas dikerok jalur doang, nggak dirubah derajat, nggak di interlock, kerok jalur doang pakai sliding roller, jangan, roller akan kebalik. Seperti apa ya tadi itu, balik seperti ini. Entah gimana pun caranya bisa random baliknya. Itu gitu. Nah, terus bang, yang berhasil pasang sliding roller itu, yang tidak kebalik itu yang tidak balik itu seperti apa? Ya standar aja, pulinya standar. Saya amplas saja, kompon lebih halus, roller di kompon juga biar lebih halus, sudah pasang. P-slide nggak baru karena itu kebetulan masih bagus. Jam 1 guys. Itu gitu ya. Oke, jadi kalau kalian ingin pakai ini ya silahkan bubut, interlock, kerok jalur.
kalau pakai roller. Tapi kalau kalian ingin yang mencari sangat simple dan yang apa ibaratnya tidak repot, cukup beli ini saja. Mahal, oke, emang 200.000, apa rugi dong bang, nggak di ini kok sampai 200.000, tapi kalian nggak repot, efeknya sama gitu ya. Terus bagaimana untuk mengupayakan biar semuanya aman? Ya bagaimana yang saya jelaskan tadi. Oke gitu, biar nggak bolak balik. Terus